Hello class. Hello my kids. Good morning. How are you today? I hope you are healthy and keep spirit. Okay student, please open your book PKN Pendidikan Kewarganegaraan. Please open your book PKN students. Nah, now our topic is about norma ya, macam-macam norma. Nah, kita belajar tentang macam-macam norma yang berlaku. Nah, students, Miss mau ingatkan kembali ya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat kita, warga, kelompok, masyarakat. Don't forget. Nah, students, norma ini terbagi menjadi beberapa, yaitu norma agama, kemudian kesopanan, norma kesusilaan ya. Kemudian apa sayang? Norma hukum ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang norma agama ya. Nah, norma agama ini sudah bilang bahwa norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama ya, yang berasal dari Tuhan ya. Nah, berbeda halnya dengan norma kesusilaan. Students, kalau norma kesusilaan ini adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan suara hati kita ya, bisikan suara hati kita. Nah, suara hati kita ini biasanya mengatakan apa? Kejujuran dan kebenaran yang mengarah kita kepada kebaikan. Jadi kalau hati kita biasanya kan mengatakan sesuatu yang jujur dan benar, kemudian mengarahkan kita pada sikap kita ya yang baik dan benar pula. Oke, student, selain itu hati nurani kita, manusia itu kan menuntut kita agar apa? Agar memilih hal-hal yang baik, bukan tidak baik. Misalnya, nah seorang yang memiliki hati nurani apabila menemukan barang milik orang lain di jalan, anak-anak Miss, ia akan mengembalikannya ya, akan kita kembalikan karena kita merasa bahwa itu bukan milik kita. Jadi kita kembalikan. Itu namanya hati nurani kita yang berbicara ya. Kemudian setiap manusia itu dikaruniai hati nurani agar kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Nah, students, ada contoh dari norma kesusilaan ya. Apa saja contohnya Miss? Misalnya yang pertama, tidak menyombongkan diri kepada orang lain. Jadi anak Miss tidak boleh sombong kepada orang lain. Yang kedua, kita harus berbuat baik terhadap sesama manusia ya, berbuat baik, tolong menolong ya. Kemudian yang ketiga, menghindari sifat malas. Ayo anak-anak Miss, siapa yang masih malas? Menghindari sifat malas, kasar dan pendendam. Itu tidak boleh. Nah, selanjutnya tidak angkuh kepada orang lain. Itu tidak sombong ya. Angkuh sama dengan sombong. Kita nggak boleh sombong kepada orang lain. Misalnya kalian mampu, kita tidak boleh sombong dengan orang yang kurang mampu dari kita ya. Kemudian, nah, yang terakhir itu berlaku jujur. Nah, itu yang paling penting ya. Kita harus jujur pada orang tua, kepada teman-teman, kepada orang lain ya, harus jujur. Itu berlaku jujur. Jadi student, tadi Miss bilang ada 5 contoh dari norma kesusilaan, yaitu tidak menyombongkan diri, berbuat baik, menghindari sifat malas, kasar dan pendendam, susah memaafkan maksudnya itu ya. Kemudian tidak angkuh kepada orang lain dan berlaku jujur ya. Nah student, tahukah kamu bahwa ketika kita melanggar norma kesusilaan, seharusnya kita akan merasa malu. Ya, kita akan merasa malu, kemudian menyesal dan merasa bersalah ketika kita melanggar norma kesusilaan. Oke students, next kita mau masuk ke norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah aturan dan kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan di dalam masyarakat. Sekali lagi Miss ulangi, norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau kebiasaan dalam masyarakat. Nah, students, norma kesopanan ini bersumber dari kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat, tata kelakuan yang di masyarakat ya. Misalnya, ada 2 orang anak kecil ya ingin memainkan permainan yang dilakukan oleh anak lainnya. Nah, dalam permainan tersebut ya, nah, kedua anak ini membuat aturan yang mereka sepakati bersama.
Mereka sepakat membuat sebuah aturan ketika bermain ya. Namun aturan tersebut berbeda dengan aturan anak lainnya. Nah, berbeda ya, karena aturan tersebut hanya disepakati oleh siapa sayang? Hanya 2 orang saja antara si X dan si Y yang melakukan permainan. Nah, aturan tersebut tidak bisa diterapkan pada permainan anak lainnya. Ini ya contoh kasusnya. Sama dengan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat ya. Oke, jadi karena apa? Karena norma kesopanan bersifat kedaerahan ya. Daerah ini berbeda dengan daerah ini ya. Kesopanan tiap-tiap daerah, norma-norma kesopanan di tiap daerah itu berbeda ya students ya. Nah, apa contohnya Miss? Contoh-contoh dari norma kesopanan ya. Misalnya mengucapkan permisi ketika masuk rumah. Ya, ucapkan salam ya, baik itu sesuai dengan agama masing-masing. Atau permisi ketika memasuki rumah. Atau ucapkan selamat pagi, siang, ya kan itu ketika memasuki rumah. Next, menghormati orang yang lebih tua, yaitu norma kesopanan, sopan santun. Kemudian tidak berkata kotor dan kasar ya, tidak berkata kotor dan kasar. Kemudian tidak makan sambil bicara, itu juga norma kesopanan students. Tidak makan sambil bicara ya, tidak boleh makan sambil bicara. Kemudian next yang terakhir, tidak meludah di tempat sembarangan ya. Nah, tidak meludah di sembarang tempat itu juga termasuk dalam norma kesopanan. Jadi ada 5 juga contoh-contoh norma kesopanan yang harus kalian pahami ya. Next, kita masuk ke norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah kaidah atau aturan yang mengatur apa sayang tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Nah, sekali lagi Miss ulangin ya, norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Apa tujuannya? Nah, tujuan dibuatnya norma adalah untuk mempertegas norma-norma lainnya ya. Maksudnya dengan kata lain, norma hukum ditunjukkan untuk membuat perlindungan ya, melindungi kita terhadap kepentingan yang dilindungi oleh norma. Seperti apa sayang? Norma agama, norma kebiasaan, dan norma kesopanan. Jadi ada norma hukumnya. Nah, apa contohnya Miss? Nah, contoh dari norma hukum adalah apa? Melakukan kewajiban membayar pajak pada tepat waktu. Jadi kalau tidak wajib pajak ya, kalau tidak melakukan kewajiban membayar pajak, kemudian BK-nya mati, kita bisa ditilang ya. Nah, kena masuk ke dalam norma hukum, melanggar hukum. Kemudian tidak mengganggu ketertiban umum ya, tidak mengganggu ketertiban umum. Sudah tahu ya, misalnya kita merusak fasilitas ya, itu juga mengganggu ketertiban umum. Kemudian patuh terhadap peraturan lalu lintas ya. Contohnya, kalau kita anak-anak Miss berkendara tanpa menggunakan helm, tidak punya SIM, itu termasuk melanggar norma hukum. Kemudian dilarang mencuri, membunuh ya. Kemudian dan melaksanakan tindak kejahatan lainnya, itu juga melanggar norma hukum. Jadi students ada 4 contoh-contoh norma hukum yang harus kamu patuhi. Yang pertama, melakukan kewajiban bayar pajak, kamu harus. Kemudian tidak mengganggu ketertiban umum ya anak-anak Miss. Kemudian harus patuh terhadap peraturan lalu lintas. Kemudian tidak boleh mencuri. Kemudian membunuh dan melaksanakan tindak kejahatan lainnya. Itu semua diikat dan diatur oleh norma hukum. Oke students, oke sayang, jadi jangan lupa topik kita hari ini, our topic is about norma, macam-macam norma. Ada norma hukum, kemudian tadi norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Norma agama sudah kita pelajari minggu lalu ya. Oke students, until here our topic. Keep spirit and be the best. See you next time. Bye-bye.